Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan organ-organ penting yang terlibat dalam proses pernapasan. Yang pertama, hidung. Kenapa hidung termasuk organ yang penting dalam proses pernapasan? Karena hidung berfungsi sebagai tempat udara yang akan masuk. Dan juga hidung adalah organ pertama yang dilewati udara sebelum masuk ke organ lainnya. Fungsi lain dari hidung adalah menyaring udara pernapasan yang masuk dengan rambut hidung, melembabkan udara pernapasan dengan selaput lendir, menghangatkan udara, dan lain-lain. Yang kedua adalah faring. Faring berfungsi sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Yang ketiga adalah laring. Laring berfungsi menghasilkan suara. Di dalam laring terdapat pita suara yang berperan utama dalam pembentukan suara manusia. Melindungi saluran pernapasan, laring berfungsi untuk mencegah benda asing yang dapat mengganggu atau melukai jalur pernapasan. Mengarahkan makanan masuk ke esofagus, laring akan menyalurkan makanan yang telah dikunyah dari mulut masuk ke esofagus. Menghubungkan faring dan trakea. Saat mulut menelan makanan, epiglotis yang berada di laring akan menutupi trakea sehingga makanan yang dimakan tidak akan bisa masuk ke trakea. Akan tetapi makanan tersebut akan masuk ke dalam esofagus. Melindungi tabung trakea. Pada saat kita makan atau minum, maka secara otomatis tabung trakea akan tertutup. Makanya ada nasihat mengatakan, kalau makan jangan bicara, nanti keselak. Pada saat kita batuk saat makan sambil bicara, maka menandakan sebagian makanan atau minuman telah masuk ke tabung trakea. Yang keempat adalah epiglotis. Fungsi epiglotis adalah melindungi sistem pernapasan sekaligus memastikan sistem pencernaan berlangsung normal. Epiglotis akan memastikan makanan dan minuman masuk ke dalam kerongkongan untuk dicerna dan bukan masuk ke tenggorokan yang merupakan saluran udara. Caranya adalah pada saat kita menelan, epiglotis akan menutup tenggorokan. Yang kelima adalah esofagus. Fungsi esofagus antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Esofagus adalah organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Yang keenam adalah trakea. Trakea adalah tuba yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat, tapi fleksibel. Trakea terletak dari laring dan terbifurkasi menjadi bronkus utama pada mamalia, dan dari faring ke siring pada burung yang merupakan jalan masuk udara menuju paru-paru. Di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus untuk memerangkap debu dan kotoran yang tak terperangkap oleh silia. Fungsi trakea adalah menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Yang ketujuh adalah bronkus. Fungsi bronkus adalah sebagai saluran utama menuju alveolus, menangkap debu yang hendak masuk ke paru-paru. Dinding bagian dalam bronkus yang dilapisi lendir dapat membuat partikel asing dan debu menempel di lapisan lendir tersebut, mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru dengan bantuan silia atau bulu-bulu halus bergetar yang banyak terdapat di dinding bronkus, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah bronkiolus. Fungsi bronkiolus adalah
memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli dan juga sebagai pengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru dengan dilatasi dan konstriksi. Bronkiolus juga berfungsi sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang dapat menghubungkan jalur udara utama ke alveoli yang lebih kecil, di mana terjadinya pertukaran gas secara langsung. Alveoli akan memberikan luas permukaan sebagai pertukaran gas dan cabang bronkiolus. Yang kesembilan adalah alveoli. Fungsi alveoli adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Selain itu, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Dan langsung saja kita masuk ke inti pembahasan, yaitu proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi atau menghirup udara dan fase ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Proses fase inspirasi. Pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveoli. Proses fase ekspirasi. Yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Sampai sini aja dulu video kita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Kalau ada saran atau kritik bisa tulis di komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.